Tapi yang berikutnya al-mas'alah al-hadiyah ba'dal mi'ah, yaitu tradisi 101. Isdira'ul fuqara, yaitu merendahkan orang-orang miskin. Sifat merendahkan orang miskin adalah sifat tradisi jahiliyah. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Janganlah engkau menolak orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu, ya, seperti sejak zaman kaum Nabi Nuh, mereka berdalih, ya, beralibi untuk menolak dakwah Nabi Nuh dengan alasan pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang miskin dan kami tidak mau digabungkan dengan orang miskin. Mereka punya ide, bagaimana kalau orang miskin kau singkirkan wahai Nuh, kami akan menjadi pengikutmu. Itu ide ada sejak zaman kaum Nabi Nuh, dan ide itu juga disampaikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang miskin minggir dulu, biar kami dengar dan kami jadi pengikutmu. Kami tidak mau digabungkan orang miskin. Mereka merendahkan orang miskin. Ya. Ketika orang miskin tetap bersama para nabi, maka mereka jadikan alasan untuk tidak beriman kepada para nabi. Alasan doang. Makanya seperti perkataan mereka, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami akan beriman kepada engkau wahai Nuh? Ya. Sementara kau pengikutmu orang miskin. Pengikutmu orang miskin, ya. Inilah kebiasaan jahiliyah, ya, yang dipropagandakan oleh kaum Nabi Nuh bahkan dari sejak awal zaman manusia, ya. Demikian juga kaum musyrikin Arab juga demikian. Mereka menyuruh Rasulullah SAW untuk mengusir orang-orang miskin agar majelis khusus mereka, majelis orang kaya bisa dikhususkan. Allah bantah, kata Allah dalam surat Al-An'am 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika ala min syai' fatatrudum fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, janganlah kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Di pagi hari dia berdoa, di petang hari dia berdoa dengan ikhlas, yuriduna wajhah. Mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai'. Ya. Bukan hisab mereka di tanganmu dan juga hisabmu juga bukan di tangan mereka. Fatatrudahum fatakunu minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau usir mereka, orang-orang miskin yang menerima dakwahmu Muhammad hanya untuk mendengar keinginan orang kaya, fatakuna minadh dhalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Allah bilang tidak boleh. Meskipun itu sepertinya ide yang bagus. Sudah orang miskin mundur dulu, usir dulu, kami ingin majelis orang kaya saja. Allah menegur, tidak boleh. Kalau kau melakukannya, fatakuna minadh dhalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim, ya. Orang yang zalim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya di antara tradisi jahiliyah, ini ada juga pada sebagian kita, yaitu merendahkan orang miskin. Kemiskinan bukanlah hal untuk menilai dia baik atau buruk. Dia tidak melakukan maksiat kecuali dia berzina, kecuali dia minum khamar atau dia berbohong, ya baru kita merendahkan dia karena dia terjerumus dalam kemaksiatan. Adapun kalau dia hanya sekedar miskin, tidak boleh kita merendahkan orang seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki masing-masing, ya. Belum tentu orang yang lebih kaya raya lebih afdal daripada yang miskin. Sebagaimana tidak boleh kita merendahkan hanya sekedar nasab, hanya sekedar warna kulit, ya, hanya sekedar suku, hanya sekedar ras, hanya sekedar miskin maka kita merendahkan. Itu kebiasaan jahiliyah. Harus kita perbaiki diri kita. Kapan kita memandang seorang rendah, hina hanya karena dia miskin, maka itulah tradisi jahiliyah. Saya sebutkan hadis bahwasanya orang yang kaya terpandang di mata masyarakat belum tentu dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya barometer, bukan kekayaan kemiskinan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Saya bacakan hadis tentang hadis Juraij tentang 3 orang anak kecil yang berbicara ketika masih kecil. Lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada
anak masih kecil berbicara kecuali 3 orang. Di antaranya, ya, kata Nabi SAW, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ada seorang wanita dari Bani Israel, dia sedang menyusui salah seorang putranya. Famarra biha rajulun raqibun dzu syarra faqalat. Tiba-tiba lewat di depannya seorang laki yang dia memiliki penampilan yang indah, ya, memiliki penampilan yang indah yang menakjubkan, mempesona, karismatik. Maka ibu ini lagi gendong anaknya, dia berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini yang lewat kaya raya kemudian terpandang karismatik. Fataraka sadiyaha wa aqbala ala raqib faqala Allahumma la taj'alni mislahu. Tiba-tiba anak yang sedang dia gendong tadi melepaskan neneknya, dia lagi nyusui, dia lepaskan susunya, kemudian dia balik menghadapkan kepalanya kepada orang kaya yang sedang naik tunggangan hebat tersebut. Dia berkata, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang ini. Ibunya berdoa agar si anak jadi seperti ini. Anaknya ngomong padahal masih digendong. Dan dia berdoa sebaliknya, dia mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu, jangan jadikan aku seperti dia. Oleh orang kaya. Tsumma aqbala ala sadiyah, kemudian dia nyusui lagi. Dia musuh, dia nyusu, dia isap susu ibunya. Ya. Kemudian tsumma marra bi amatin. Ternyata ibu dan anak ini melewati lagi amah, seorang budak wanita. Ya. Faqalat Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Maka ibunya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti budak wanita ini, kasihan miskin enggak punya apa-apa. Fataraka thadiyaha, maka anak ini pun melepaskan puting susu ibunya. Faqala, tiba-tiba dia berkata padahal dia masih kecil, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikanlah aku seperti wanita budak tersebut. Ibunya tanya, faqalat lima dzaka? Kenapa kau seperti ini wahai putraku? Tadi aku doakan agar engkau bisa seperti orang kaya, kau tidak mau. Kau bilang jangan jadikan aku seperti dia. Sekarang ada orang wanita miskin budak, aku berdoa agar kau tidak seperti dia, malah kau minta ingin seperti dia. Ada apa gerangan anakku? Anaknya masih kecil ngomong. Kata anaknya, Ar-Raqib jabbarun minal jababirah. Ar-Raqib, orang yang naik kendaraan tersebut adalah orang yang sombong. Jabbar, yang berbuat kezaliman. Wa hadhil ama, adapun budak yang aku ingin seperti dia, dituduh yaquluna sarakti wa zanaiti wa lam tafal. Dia dituduh mencuri, dia dituduh berzina padahal dia tidak melakukan apa-apa. Lihatlah bagaimana orang yang hanya menilai dengan kekayaan dan merendahkan orang yang miskin, bisa jadi kondisi si miskin jauh lebih baik daripada si kaya, ya. Bisa jadi. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa jangan terpesona dengan kekayaan dan jangan kita merendahkan orang miskin, kita enggak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal dia berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lewat. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana menurut kalian tentang lelaki ini? Lelaki yang hebat lagi jalan depan. Maka para sahabat berkata, orang ini hariyun in khataba an yunkah. Ini orang kalau melamar pasti diterima. Pasti diterima. Hariyun an yunkah, mesti diterima. Wa in syafa'a an yusyaffa, kalau dia memberi syafaat maka syafaatnya akan diterima. Dia didengar. Dia kalau kasih memonya diterima. Maka dia namanya syafaat. Wa in syafa'a an yusyaffa, kalau dia memberi syafaat dia pasti diizinkan memberi syafaat. Sifat yang ketiga, wa in qala ayustama, kalau dia ngomong orang pasti dengar. Orang yang mungkin berpendidikan, orasinya bagus, kalau dia ngomong orang dengar. Suma sakata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Jadi orang lewat yang pertama ini hebat. Pertama kalau dia berkhidbah, lamar pasti diterima. Yang kedua kalau beri syafaatnya diterima. Kemudian dia kalau bicara didengar. Tapi Rasulullah diam aja. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum muslimin, kaum muhajirin yang fakir, yang miskin. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana menurut kalian terhadap orang miskin yang lewat? Qalu hariyun in khataba alla yunkah. Ya Rasulullah, ini orang kalau melamar pasti ditolak. Miskin pasti ditolak. Wa in syafa'a la yusyaffa, kalau dia beri syafaat kasih memonya tidak diterima. Wa in qala alla yustama, kalau dia ngomong tidak ada yang dengar. Lihat, yang miskin dibandingkan kaya bertolak belakang 10 derajat. Satunya kalau melamar pasti diterima, si miskin lamar pasti ditolak. Ya. Satunya kalau beri surat memo syafaat yang pasti diterima, si miskin memonya tidak diterima. Kemudian kalau dia yang orang kaya kalau ngomong didengar, kalau si miskin tidak ada yang dengar.
Tapi apa kata Rasulullah SAW tentang dua orang tersebut? Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ini ya yang kalau melamar tidak diterima, kalau kasih memo untuk syafaat tidak diterima, kalau dia ngomong tidak didengar, orang ini jauh lebih baik daripada orang yang pertama. Bahkan kata Nabi SAW, khairun min mil'il ard. Sepenuh orang pertama, sepenuh bumi, lebih baik orang yang kedua. Lebih baik orang yang kedua. Ya, ini menunjukkan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan terpedaya dengan harta. Kita menilai seorang dengan harta. Dan itu kebanyakan kita seperti itu. Kalau kita ketemu orang kaya maka kita lemah lembut. Kalau kita ketemu orang miskin kita cuekin ya. Padahal kita tahu bahwasanya bisa jadi si miskin lebih hebat daripada si kaya. Bisa jadi si miskin lebih hebat daripada si kaya. Kita lihat penampilannya mungkin sederhana, mungkin sendalnya ada sepatunya robek-robeknya, bajunya robek-robeknya, tapi lihat bisa jadi surganya di akhirat jauh lebih tinggi daripada surga orang-orang yang kaya raya. Dan Nabi SAW berkata, "Rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi al-abarrahu." Bisa jadi seorang miskin yang dia rambutnya penuh dengan debu, asy'atha, rambutnya semrawut, akbar, penuh dengan debu. Ya, kemudian dia ternyata lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Ya, dia orang miskin penampilan tapi ternyata hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy minta agar Rasulullah SAW mengusir orang-orang miskin agar mereka bisa didakwahi oleh Nabi secara fokus, Nabi mengatakan tidak mau. Dan Allah tegur, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabbmu siang dan malam. Kalau sampai Nabi usir, kata Allah, fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau mengusir mereka, maka termasuk orang-orang yang zalim.